Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kudus Abdul Aziz. Saya mahasiswa Stikesmi Sukabumi. Di sini saya akan melakukan manajemen choking. Di mana choking itu sendiri adalah keadaan pasien itu tersedak oleh benda asing. Bisa itu makanan atau benda padat yang lainnya. Nah, di sini macam-macam choking itu sendiri ada dua, parsial dan total. Kemudian tindakan yang harus dilakukan saat choking itu tergantung pada kondisi pasien. Apakah pasien itu dengan keadaan hamil atau gemuk, dan bayi juga untuk tindakannya itu berbeda-beda. Nah, di sini sebelum melakukan choking, kita harus melengkapi dengan pelindung diri. Kemudian kenali tanda gejala choking. Setelah itu postur tubuh pasien juga harus kita kenali dulu, apakah itu dengan obesitas, ibu hamil atau bayi. Kemudian setelah itu jauhkan pasien dari lingkungan yang berbahaya. Nah, untuk kondisi pasien yang tersedak parsial, kita harus cek respon atau menanyakan apakah pasien tersebut tersedak atau tidak. Ibu, apakah ibu tersedak? Nah, kalau misalkan sudah menanyakan tersedak atau tidak dan pasien menjawab tersedak, kita tawarkan bantuan. Apakah ibu mau dibantu untuk melakukan benda asing tersebut? Boleh. Nah, setelah pasien memberikan izin, posisikan kita di belakang pasien. Nah, seperti ini. Setelah ini kemudian instruksikan pasien untuk batuk yang kuat. Ibu, batuk yang kuat ya Bu ya. Coba. Nah, setelah pasien sudah melakukan batuk yang kuat, kita evaluasi apakah benda asing tersebut sudah keluar apa belum. Kalau misalkan sudah keluar, kita cek airway, breathing dan sirkulasinya. Kemudian untuk choking dengan total, yang pertama kita harus menanyakan dulu apakah pasien tersedak apa tidak. Ibu, apakah ibu tersedak? Iya. Nah, kalau misalkan tersedak, apakah ibu mau dibantu untuk mengeluarkan benda asing tersebut? Boleh. Nah, setelah melakukan inform konsen tersebut, kemudian posisikan kita di belakang pasien, kemudian lebarkan, ibu bisa dilebarkan kakinya. Nah, itu letakkan satu tungkai kita di antara tungkai pasien, kemudian letakkan tangan di atas sternum dengan menggenggam seperti ini, kemudian hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah melakukan hentakan tersebut, kita evaluasi apakah benda asing tersebut sudah keluar apa belum. Kalau misalkan belum dan pasien tidak sadarkan diri, kemudian kita lakukan BHD atau bantuan hidup dasar. Nah, kemudian untuk penanganan choking pada ibu hamil, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menanyakan apakah pasien tersebut tersedak apa tidak. Ibu, apakah ibu tersedak? Iya. Nah, kemudian tawarkan bantuan, apakah pasien mau dibantu atau tidak. Apakah ibu mau dibantu untuk melakukan benda asing tersebut? Boleh. Nah, kalau misalkan sudah membolehkan kita melakukan tindakan, kita posisikan pasien setengah membungkuk, agak membungkuk ibu. Nah, begini. Kemudian genggamkan tangan kita di atas seperti ini, dada pasien. Mohon maaf Bu ya. Dan hentakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dikarenakan ini posisinya hamil, jadi kita hindari hentakan di atas sternum. Kemudian setelah itu evaluasi apakah benda asing tersebut sudah keluar apa belum. Nah, untuk yang terakhir, untuk tersedak pada bayi, duduk Bu. Nah, untuk pada bayi berbeda lagi, kemudian cek respon bayi, apakah observasi apakah bayi tersebut tersedak atau tidak. Kemudian posisikan bayi tersebut seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian
agak rendah seperti ini, dan hentakan sebanyak 5 kali dengan back blow seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kalau kita evaluasi apakah benda asing tersebut sudah keluar atau belum. Kalau misalkan sudah keluar, kita cek airway, breathing, dan sirkulasinya. Setelah tindakan semua itu sudah dilaksanakan, jangan lupa kita dokumentasikan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.